Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia sama channel Altisam Official. Semoga kalian selalu sehat, berkah berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kaisam waras masyaallah kasam, doanya lagi sakit Allah saatkan teman Kaisam yang berjuang untuk memajikan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Oke, hari ini kita gibah yo cuy. Ada baik ini ya kejadian di Hong Kong ini ya. Ini ngakunya TKL Hong Kong katanya. Iya, TKL itu apa sih? Tenaga kerja luar negeri. Mungkin saja diduganya ini adalah TKL non prosedural, alias dia datang ke Hong Kong dengan visa turis dan sebagian besar mereka adalah korban TPPO ya. Yo sepurane Mas, TKL Jepang karo Korea sing nagati ben minggu TKL Hong Kong sing ngeloni. Jadi ini sebenarnya untuk bercanda-bercandaan aja sih mereka bikin VT ya cuy ya. Cuma VT mereka itu nggak pernah mikir gitu siapa yang direndahkan, siapa yang merasa direndahkan ya kan. Ayo cuy kita bahas. Jadi beredarnya VT viral di mana ada garangan ya yang apa namanya yang ada di Hong Kong, ini tepatnya di Mongkok jembatan B2 itu di bawah itu yang bagian lapsap. Nah ini orang yang lapsap itu ya pasti nyari tempatnya yang dekat-dekatnya lapsap gitu kan. Lapsap itu kalau bahasa Hong Kongnya itu tempat sampah ya cuy ya. Jadi mereka ini apa namanya duduk di pinggirnya tempat sampah sambil apa namanya yampu ya, sambil minum-minuman. Di situ banyak lah garangan-garangan juga, para ciwi-ciwi juga di situ ya cuy ya. Nah kok ternyata banyak ya kayak tisamnya laki-laki di Hong Kong banyak ya kan. Semenjak COVID ini selesai dan penerbangan on lagi, banyak laki-laki yang datang ke Hong Kong ya kan. Mereka ini banyaknya juga TPPO, korban TPPO. Hanya saja di Hong Kong ini surganya para pekerja migran, di mana Hong Kong ini menyediakan tempat untuk mencari suaka coy. Di mana dia saat dia sudah di penjara nih, ketangkap overstay-nya, dia bisa dikasih pilihan sama pemerintah. Apakah kamu mau stay di Hong Kong atau exit dari Hong Kong ya cuy ya. Stay di Hong Kong itu artinya dia mencari suaka ya cuy, dimana dia mencari negara ketiga. Nah banyak nih kesempatan ini diambil oleh garangan-garangan Hong Kong yang korban TPPO, dimana dia sudah kehilangan uang banyak nih ya kan untuk sampai di Hong Kong karena dia apa namanya ketipu oleh agensi pemberangkatan yang diiming-imingi di Hong Kong itu ada pekerjaan. Ternyata di Hong Kong itu sama sekali tidak ada pekerjaan, apalagi menggunakan visa turis. Nah, apakah pekerjaan ilegal itu banyak di Hong Kong? Sangat banyak cuy. Dari bengkelan, bangunan, ya kan, terus cuci mobil, itu banyak cuy. Nah, mereka ini memanfaatkan pekerjaan-pekerjaan ilegal untuk mencukupi biaya hidupnya, di mana dia pengajuan ISS untuk mendapatkan bantuan yang tadi itu, proses suakanya. Sekarang saking membludaknya orang pencari suaka, maka ISS pun kadang ditolak ya cuy ya. Nggak banyak nih yang di-approve bantuan dari pemerintah, sehingga mereka ini nggak punya duit di Hong Kong. Mau nggak mau untuk mencukupi kebutuhannya mereka di sini. Terus juga dia juga merasa bahwa dia sampai Hong Kong ini sudah mengeluarkan uang yang berjuta-juta. Makanya bagaimana caranya dia mendapatkan modal kembali di sini? Yaitu tadi dia apa namanya bekerja secara ilegal. Yang kedua, hidup bebas ya kan, dengan siapapun atau memasukkan perempuan di kos-kosannya juga is okay. Ini adalah luar negeri cuy ya kan. Makanya nggak aneh VT yang mereka buat ini mencerminkan bagaimana nih apa namanya kehidupan di Hong Kong secara bebas. Nah VT yang disebutkan sama emasnya ini nih gini cuy kalimatnya, sepurane mas, TKL Jepang sama TKL Korea yang ngeragati, tapi TKL Hong Kong ini yang ngelonin katanya cuy, ngiceliki. Aduh, ini secara tidak langsung Mas Buluk ini merendahkan para TKW Hong Kong ya kan. Maaf ya Mas Buluk ya kalau memberikan VT itu yang benar adanya ya kan. Mungkin oknum pekerja migran ya, yang perempuan yang cantik-cantik dari lahir yang otaknya didengkul ya kan. Mungkin saja mereka ini yang haus kasih sayang, yang bucin, yang nggak bisa punya pasangan, sehingga seleranya dia dengan Mas Buluk aja mau gitu kan. Kira-kira kalau di misalkan disodori nih Mas Buluk ini ke kalian, kira-kira kalian mau nggak? Yang mungkin yang standarnya udah tinggi ya, melihat Mas Buluk ini kayak gitu aja ngomongnya itu selangit ya kan. Maklum cuy,
lagi dalam keadaan mabuk. Mungkin Mas Buluk ini nggak sadar apa yang diucapkan ini menyakiti perasaan-perasaan wanita yang cantik dari lahir di luar sana, ya kan? Nah ini nggak aneh cuy, fenomena ini kita harus akui bahwa di Hong Kong ini memang banyak lapsap-lapsap seperti ini cuy. Jadi mereka mengaku, mendoktrin dirinya bahwa mereka adalah pekerja luar negeri secara resmi ya, sudut pandang dari TKL Jepang atau Korea. Tapi salah, jangan salah. Di Hong Kong itu banyak sekali laki-laki yang non prosedural. Yaitu tadi, banyaknya paper, banyaknya OS. Yang jadi sedihnya, ini memang cuy, yang disalahkan adalah wanitanya. Kadang banyak juga nih perempuan-perempuan yang sengaja mentransfer pacarnya dari Indonesia itu untuk datang ke Hong Kong. Karena apa? Karena saking kangennya. Udah ayang beb, kamu datang aja ke Hong Kong, saya penjamin kamu. Sesampainya di sini dengan visa turis, dia hanya bisa bertahan secara resmi itu 30 hari saja. Selebihnya pacarnya ngomong, udah ayang beb, kamu overstay aja, nanti kamu paperan, jadi kamu bisa hidup di sini dan bisa cari kerja. Ya kan? Ini faktor utamanya siapa? Faktor utamanya adalah perempuan itu sendiri yang tidak bisa menjaga harga diri dan martabatnya. Bener nggak cuy? Ya kan? Nih oknum-oknum perempuan di luar sana ini banyak ya cuy ya. Bahkan pemandangan kayak sama aja sampai nggak mau ya hari Minggu datang ke Mongkok. Itu pemandangannya memang padat ya cuy ya. Dimana mereka itu membudayakan luar negeri. Ini lupa bahwa dia ini adalah Indonesia. Di sini dia itu membawa nama Indonesia. Ya kan? Sebagaimana kita menghargai aturan yang ada di Hong Kong, itu kalian juga harus membawa nama baik Indonesia cuy. Ya kan? Ya inilah, yang mereka tunjukkan adalah cerminan Indonesia di luar negeri ya seperti ini cuy. Ya kan? Tapi buat kita yang baik-baik aja sih yo, jangan dicontoh ya. Buat kalian yang mbak-mbak yang cantik dari lahir, mau sampai kapan harga diri kalian itu bangkrut oleh laki-laki seperti ini? Menurut Kak Edisam, harga diri pekerja migran wanita yang cantik dari lahir ini dibangkrutkan oleh orang-orang seperti lapsap seperti ini. Benar gak sih? Ampun. Kalian yang modalin, kalian yang ngasih makan, kalian yang memberi kos, kalian yang mencukupi kebutuhan laki-laki ini. Sekarang pertanyaannya, kenapa kamu merusak diri kamu sendiri gitu kan? Benar gak sih? Kamu kerja pagi, nyuci, ngosek WC, hanya karena kalian pengen punya pasangan sehingga kalian menurunkan standar kalian sendiri itu sendiri. Yang kalian cari itu apa? Pasangan hidup atau hanya happy fun? Ya kan? Kalau kalian happy fun, kayak Sam sarankan, jadi cokai saja. Jual diri aja daripada kamu membeli gigolo seperti ini. Ini kan ibaratnya gigolo ya. Gak mungkin banget si Mas Buluk ini yang ngasih duit sama perempuannya. Dia merasa begitu, apalagi dengan bahasanya TKL Korea yang ngasih gitu kan, yang nyukupin semuanya dia yang ngelonin gitu kan. Berarti kan di sini siapa yang bodoh? Yang bodoh adalah perempuan yang dianggap bodoh oleh buluk-buluk seperti ini. Kalian terima atau nggak sih? Ya nggak usah baper, nggak usah marah juga. cuma happy aja ya cuy ya. Nah ini adalah mereka ini ibaratnya memberitahukan kepada seluruh dunia bahwa cerminan TKL Hong Kong itu seperti ini. Bukan TKL Hong Kong prosedural ya. Mereka ini apa namanya di sini itu ya korban TPPO juga. Ya kan? Ya maklum aja, buluk aja. Ini hanya karena pekerja keras juga cuy. Ya kalau nggak pekerja keras bagaimana dia bisa survive ya hidup di Hong Kong. Hong Kong itu mahal cuy. Negara yang paling mahal itu adalah Hong Kong cuy. Gila aja, kita ngekos satu kamar aja ya, 1 bulan itu bisa di angka 5 juta. Ya itu, jadi orang-orang yang hidup di luaran itu adalah orang-orang yang good, yang kaya raya, yang bisa mengcover dirinya ya. Ya itulah viti-viti yang tersebar di luar sana ya. Intinya sih sebenarnya Mas Buluk ini cuma buat nyindir aja kegoblokan orang-orang apa namanya TKL Korea juga di sana. Memang ya cuy ya, nggak tahu ya prinsip hidupnya itu yang bagaimana perempuan-perempuan yang cantik. Jadi TKL Korea, TKL Jepang ya, ini selalu dianggap bahwa wah kayak opa gitu kan, banyak duitnya ya kan. Padahal masa kontrak TKL itu kan berapa tahun sih ya kan, paling targetnya punya rumah gitu kan yang bagus, terus sedikit apa namanya ada beberapa tabungan juga. Target dia itu terpandang hanya dari sekedar harta ya.
Padahal perempuan yang cantik dari lahir, kalian tuh bisa untuk mencukupi diri kalian sendiri, untuk membuat rumah sendiri, tidak bergantung dengan laki-laki seperti ini. Lumayan Kak Isam, kita bisa dapat tambahan dana untuk beli make up, untuk beli iPhone, ya kan? Untuk apa? Ini kan adalah cara hidup yang berbeda ya cuy ya. Ya ini sih terserah kalian gitu kan. Kalian itu kan yang menjalani hidup. Cuma hanya saja Kak Isam tuh lucu kadang kalau misalkan pacar saya dari Korea mau datang ke Hong Kong. Dengan bangganya ya kan. Pamer ke semua orang. Ini pacar saya loh datang ke Hong Kong demi cintanya dia datang ke Hong Kong. Bullshit banget kalau nggak ada yang dituju, yaitu hasrat nafsu yang dia kejar. Dia merasa bahwa dia sudah membayar kamu, jadi intinya dia datang untuk menemui kamu untuk meminta hasrat nafsu duniawi itu. Kaisam yakin mereka datang ke sini karena dia nggak mau sia-sia memberikan uang ke kamu. Dan kamunya sebagai perempuan yang cantik dari lahir, bahagia-bahagia aja. Seolah laki-laki itu memperjuangkan kamu, padahal apa? Yang dia kejar adalah birahi, karena dia sudah merasa membayar kamu. Ibaratnya katanya apa? Ibaratnya kalian membanggakan laki-laki ini, menganggap dia adalah orang yang berjuang dengan cinta kamu, padahal secara konotasi negatif kalian dibayar. Mau jadi wanita seperti itu? Ya, jadi buat teman-teman Kaisam di luar sana, ya kan? Jadi bahagia itu real. Coba berdamai dengan diri kita sendiri. Jadi orang-orang yang lumayanan dengan mas buluk kayak gini, orang-orang yang lumayan dipanggil sayang aja udah merinding gitu kan. Sudah bangga kalau ada yang mendekati, ada yang menjadi sandaran. Mereka itu memanfaatkan kamu, jauh udah sadar diri aja kamu. Jangan sampai kamu rusak hanya karena orang-orang seperti ini. Ya. Aduh, lucu-lucu ya. Aduh, ngaku-ngaku TKL Hong Kong. Kitanya aja tidak mengakui kalian sebagai TKL Hong Kong kok. Nah, gimana nih pandangan-pandangan TKL Hong Kong secara resminya? Apakah rela kalian itu dicerminkan dengan pemandangan seperti ini? Kayak saya yakin TKL Hong Kong yang resminya sih ya diem-diem aja gitu kan. Yang songong-songong ini, yang belagu aja. Yang merasa bahwa dirinya ini punya power di Hong Kong. Padahal ya kalau kita report ke imigrasi wis biar digerebek aja. Kaisam memang nggak bisa digerebek ya, emang itu nggak bisa diusir ya. Sekarang itu di jembatan Mongkok itu udah lumayan sepi ya cuy ya. Kalian lihat aja, hari Minggu juga sekarang udah banyak Pak D menjaga ya. Bahkan sekarang itu sudah berkurang tuh cuy, menurut laporan yang jualan di jembatan Mongkok. Sudah berkurang tuh laki-laki yang biasanya mangkal di jembatan, mungkin pindah haluan ke situ. Kaisam apa nggak bisa digerebek? Ya bisa aja sih di sweeping ya. Kalau di OS ya otomatis dia ditangkap dulu, ya kan? Terus dijaminkan dia keluar. Pertanyaannya dia akan kembali ke Indonesia atau ngajuin paper, ya kan? Tapi paper pun itu pun ada batas waktunya. Mengajukan paper itu nggak segampang itu. Kalian harus sewa lawyer untuk banding, duit lagi. Makanya anak-anak paper itu harus bekerja keras untuk menyewa pengacara supaya dia diizinkan lagi, case-nya diterima, ya kan? Emang segampang itu ngajuin paper tinggal tanda tangan? Enggak segampang itu. Segampang itu juga mendapatkan bantuan? Enggak. Ya kan? Bayangkan cuy, laki-laki nggak ada bekasnya. Dia mau main 10 wanita juga tetap seperti itu. 10 wanitanya ini yang bunting cuy, yang ada apa-apanya, gila aja. Ya kan? Laki-laki kalau sudah merasa bahwa dia tidak mendapatkan keuntungan, dia cari lagi. Ya kan? Di sini nanam benih, di sini nanam benih, di sini nanam benih, semuanya dipeperin semuanya. Bukankah kalian membebankan negara sini menjadi virus, ya kan? Karena apa? Karena sudah jelas di mana kalian adalah skala deportasi. Tinggal nunggu gilirannya aja. Jadi buat kalian laki-laki di luar sana, kalau kalian punya harga diri, surrender, pulanglah. Cancel papermu, pulang kembali ke Indonesia. Kamu di sini udah ilegal, belagu lagi. Ampun, ini temennya siapa sih Joy? Coba nasehatin. Ampun. Silakan bebas untuk berpendapat, untuk memberikan pandangan kalian terhadap laki-laki yang garangan seperti ini ya. Apakah kalian sebagai warga Indonesia malu atau tidak? Silakan komentar. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.